Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025 menjadi hari yang penuh sukacita dan bersejarah bagi seluruh jemaat dan pelayan Tuhan dalam lingkup Gereja Pantekosta di Indonesia GPDI Papua Barat Daya, bertempat di GPDI Penil Surya, Kampung Baru Sorong, telah dilaksanakan ibadah pembukaan kegiatan Sarasehan Wanita Pantekosta dan Konferensi Studi Penggembalaan atau KSP GPDI Papua Barat Daya, sebuah momen rohani yang syarat dengan makna dan penguatan iman. Kegiatan ini mengangkat tema besar, menjadi jemaat GPDI berkarakter Kristus dan berdampak bagi dunia, sebagai wujud kerinduan gereja untuk menumbuhkan jemaat yang tidak hanya kuat secara rohani tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat. Dua subtema menjadi landasan dalam dua fokus kegiatan utama, yakni KSP, menggembalakan dengan hati Kristus di tengah dunia yang berubah, Sarasehan Wanita Pantekosta, wanita yang teguh dan berbuah di tengah tantangan zaman. Pelayanan Wanita Pantekosta Papua Barat Daya, di mana mulai pada hari ini kami mengadakan konferensi studi penggembalaan. Kegiatan ini dimulai pada pukul 4 sore waktu setempat dan akan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 10 dan tanggal 11 Juni tahun 2025. Ibadah dan seluruh rangkaian acara dihadiri oleh para gembala GPDI dari 8 wilayah pelayanan di seluruh Papua Barat Daya, serta tokoh-tokoh gerejawi, pemimpin rohani, dan dari unsur pemerintahan pun ikut hadir dalam kegiatan besar ini. Kehadiran Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Elisa Kambu S.Sos, menjadi bentuk dukungan dan apresiasi dari pemerintah terhadap peran gereja dalam pembangunan moral dan spiritual masyarakat. Firman Tuhan pada ibadah pembukaan kegiatan Sarasehan Wanita Pantekosta dan Konferensi Studi Penggembalaan GPDI Papua Barat Daya ini disampaikan oleh Pendeta Joni Sumarau, BRE, MTH. Beliau juga selaku Departemen Penggembalaan Majelis Pusat GPDI. Beliau dengan mengambil dasar firman dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini menceritakan peristiwa Pentakosta, yaitu saat Roh Kudus dicurahkan kepada para murid Yesus di Yerusalem. Mereka sedang berkumpul dalam satu tempat, lalu terdengar bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampak lidah-lidah seperti nyala api hinggap di atas kepala mereka. Setelah itu, mereka dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa, sesuai dengan yang diberikan oleh Roh Kudus. Makna utamanya, pertama, terpenuhinya janji Yesus tentang kedatangan Roh Kudus. Kedua, awal dari gereja mula-mula dan pemberitaan Injil secara luas. Ketiga,
menunjukkan kuasa Allah dan kesatuan umat dalam Roh Kudus. Beliau mengatakan bahwa ini berbicara mengenai pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pesan yang disampaikan sangat relevan dengan semangat kegiatan ini, mengajak jemaat dan para gembala untuk hidup dipenuhi Roh Kudus agar tetap berdampak di tengah dunia yang terus berubah. Setelah firman disampaikan dan ibadah ditutup dalam doa oleh Pendeta Tineke Sumolang, Waworuntu, lalu kegiatan dilanjutkan dengan laporan panitia, yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Panitia Sarasehan dan KSP, Pendeta Farida Walukau Timumun. Dalam laporannya, ia menjelaskan latar belakang, tujuan, serta gambaran umum pelaksanaan kegiatan selama 2 hari yang akan berjalan, termasuk seminar-seminar dan diskusi rohani yang akan digelar. Usai laporan panitia, masuk ke sesi sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Majelis Daerah GPDI Papua Barat Daya, Pendeta Lukas Marani STH, yang menekankan pentingnya peran gembala dan kaum wanita dalam menopang pelayanan gereja yang sehat dan bertumbuh. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Elisa Kambu S.Sos, yang dalam pidatonya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap gereja yang aktif membina moral umat melalui kegiatan seperti ini. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat baik dan harus selalu hadir di tengah masyarakat agar umat beragama dapat terus menjalin kebersamaan satu sama lain. Sebagai bentuk dukungan nyata, Gubernur Elisa Kambu S.Sos juga memberikan pernyataan sikap bahwa beliau siap memberikan bantuan dan dukungan kepada panitia pelaksana Sarasehan Wanita Pantekosta, dan konferensi studi penggembalaan tindakan ini disambut dengan tepuk tangan meriah dan ucapan syukur dari seluruh hadirin. Momen yang sangat simbolik dan bersejarah pun terjadi ketika Gubernur secara langsung melakukan penyematan tanda peserta dan pemukulan tifa sebagai tanda bahwa kegiatan Sarasehan Wanita Pantekosta dan KSP GPDI Papua Barat Daya tahun 2025 secara resmi telah dibuka. Suasana penuh antusias dan sukacita rohani meliputi seluruh umat Tuhan yang hadir. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi seminar rohani konferensi studi penggembalaan atau KSP, yang kembali dibawakan oleh Pendeta Joni Sumarau, BRE, MTH, sebagai pembicara utama. Dalam sesi ini, beliau membahas lebih dalam bagaimana seorang gembala perlu memiliki hati Kristus dalam memimpin jemaat, serta bagaimana kaum wanita Kristen dapat menjadi pribadi yang teguh dan menghasilkan buah pelayanan dalam berbagai bidang kehidupan di tengah tantangan zaman modern. Hari pertama, kegiatan ditutup dengan refleksi rohani, doa bersama, dan pengumuman teknis untuk sesi hari kedua yang akan diisi dengan diskusi kelompok, pelatihan karakter. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa gereja memiliki peran sentral dalam membentuk karakter Kristus di tengah jemaat serta menjawab kebutuhan zaman melalui pendekatan rohani yang relevan dan berdampak. Semoga melalui kegiatan ini, GPDI Papua Barat Daya semakin kuat, bersatu, dan terus menjadi terang bagi bangsa dan dunia.